Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. All praise to Allah. Alhamdulillah, segala puji senantiasa kita panjatkan kepada Allah. Dan hari ini alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam proses pembelajaran KBM meskipun secara daring, but it's okay ya. Kita harus tetap semangat dan ikhlas menuntut ilmu. Okay? Well, today I'm very happy because this is our first day. Yeah, we learn English together in a 9th grade class. Yeah, alhamdulillah, barakallah. Congratulations for your achievement at 8th grade class. Yeah, and welcome to English class. Yes. Alhamdulillah pencapaian di kelas 8 kemarin anak Soleh dan Soleha luar biasa ya, semuanya nilainya bagus-bagus ya. I'm so proud of you all. Well, today before we start our first meeting, I would like to inform the rules of English class. The first is KKM or kriteria ketuntasan minimal di tahun pelajaran ini masih sama, still last year 77, and then one scoring, present, active, attitude, touch, quiz, and exam. Ya, jadi untuk penilaian pembelajaran bahasa Inggris di 1 tahun ini adalah pertama kehadiran, etik, keaktifan, attitude sikap, touch, tugas, quiz, dan ujiannya lainnya. Jadi harus diperhatikannya. Make sure that you do it well. Okay? Yang pertama adalah kehadirannya. Secara online pun akan dinilai, gitu ya, dan harus aktif di kelas. Ya, kemudian sikapnya dan tugas-tugasnya. Jadi ada 4 poin penting dalam penilaian. Okay? And the third, try to speak English, please. Ya, no bahasa. Try to speak English. Walaupun masih campuran, but be brave. Yeah, you can do it. You can speak English. Then the fourth, be on time and discipline. Ya, harus tepat waktu masuk kelasnya dan disiplin juga dalam mengumpulkan atau mengerjakan tugas-tugasnya. Jadi setiap pembelajaran di kelas bahasa Inggris nanti link Google Classroom-nya akan kita tutup di 15 menit pertama. Ya. Jadi kalau yang telat harus izin dulu. And the last is enjoy and happy. Nah, ini yang terpenting ya. Kita harus bisa menikmati dan senang juga ya. Harus menunjukkan sebuah keikhlasan dalam menuntut ilmu. Karena barang siapa yang menuntut ilmu, insya Allah mudahkan jalannya ya. Bukan hanya jalan mengetahui pengetahuan saja, tapi jalan menuju syurga. Okay? Well, are you ready? Okay. Let's start. We open the class by saying basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, right away. In what occasion do we usually express congratulations to someone? Nah, jadi di awal slide ya, Miss Devi mengucapkan atau mengetikkan di situ congratulations for your achievement. Ya, nah, sekarang ada pertanyaan nih, ya. In what occasion do we usually express congratulations to someone? Dalam kondisi apa, dalam hal apa kita biasanya mengungkapkan atau mengekspresikan ucapan congratulations? Congratulations berarti artinya selamat ya, kepada seseorang. Saat kapan ya? Picture 1, when win a competition, graduation, or adopt an animal. Ya. Nah, ketiga ini bisa kita buat ekspresi ungkapan selamat karena tiga-tiganya ini terpancar ya aura kebahagiaannya. Oke. Next. Nah, sebelum berlanjut ke materi ya, ada sebuah pengingat reminder for us ya tentang keutamaan menghafal Al-Quran ya. Kalau di slide sebelumnya masih ingat ya, gambarnya ada
siapa? Kamil dan Ahmad tadi ya, yang mana mereka berdua adalah juara Hafiz Quran di Indonesia. Kita simak dulu ya videonya bersama-sama. Siapa yang tak kenal dengan figur ini? Dua anak insan yang menggemparkan Muslim Indonesia. Oh, bukan. Akan tetapi Muslim dunia. Si Google Quran. Begitu orang-orang memberi julukan pada mereka berdua. Bagaimana tidak? Di usia mereka yang masih belia, mereka mampu menghafal Al-Quran seluruhnya. Bahkan ayat, surah, dan letak huruf per huruf pun mereka mampu mengingatnya. Masya Allah. Di luar nalar memang. Jika kita melihat keadaan kita sendiri dan juga kebanyakan muslim saat ini, di mana fata morgana dunia mampu mengikis kecintaan kita kepada Al-Quran. Sabtu 16 Maret 2019. Ya, maaf aku terlambat menceritakan kisah ini kawan. Tapi yang terpenting adalah hari ini. Hari yang menyenangkan. Hari di mana akhirnya aku bertemu dengan dua anak ini. Ashabul maimanati ma ashabul maimanah وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون. Indahnya lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan. Wajah lugu nan bersih mungkin belum terjamah dosa. Itulah yang membuat semua orang mengangguk-angguk terkagum dan merasa malu kepada diri masing-masing. Ya, malu. Malu jika kita sendiri melihat bagaimana interaksi kita dengan Al-Quran. Assalamualaikum Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang rasanya Bu ya, bertemu Bu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Juga dengan Ahmad. Yang mana yang Ahmad ini? Yang Ahmad. Kemudian Kamil. Assalamualaikum Ahmad sama Kamil. Masya Allah. Mungkin saya adalah salah satu penggemar Ahmad sama Kamil. Masya Allah. Ya. Memang selama ini sudah 2 tahun saya melihat di media sosial Bu ya, Ahmad sama Kamil, dan saya bercita-cita gimana ya kalau saya ketemu sama mereka. Dan Alhamdulillah Allah takdirkan hari ini saya ketemu dengan mereka Bu ya. Mungkin sedikit bertanya-tanya Bu ya tentang biografi Ahmad dengan Kamil Bu ya. Alhamdulillah bukan hanya Indonesia saja yang mengenal mereka, bahkan dunia Bu ya. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu Bu ya, sebenarnya awalnya Ahmad sama Kamil ini siapa Bu ya? Dan dari mana Bu ya dapat, dan bagaimana mencetak dalam tanda kutip orang berdua ini sampai terkenal seperti ini Bu ya? Ya, terima kasih. Sebenarnya saya ini ditanya hanya bisa pengalaman saya yang sangat sedikit dalam mendidik mereka. Karena saya ini jujur bukanlah tamatan pesantren, saya ini bukan ustadz, jadi sangat jauh lah dari ilmu agama yang tinggi yang saya miliki. Jadi izinkan saya hanya berbagi sedikit pengalaman dalam mendidik mereka.
kedua anak ini memang adalah anak yatim. Anak yatim keduanya, kalau Ahmad ini dari Tegal, kalau Kamil dari Magelang. Kamil ini masuk ke pondok kami kurang lebih hampir 3 tahun yang lalu. Baik, itu diantar sama ibunya. Diantar sama kakek neneknya dan ibunya. Baik. Jadi awalnya Kamil ini setelah bapaknya meninggal, dia sempat tinggal di Jakarta. Ibunya jadi pembantu rumah tangga. Kemudian ya itulah nasib ya. Tidak lama kemudian sempat juga Kamil ini menjalani hidup sebagai seorang pengemis. Di umur berapa itu Bu ya kalau boleh Umur tahu? 5 tahun. Nah, kemudian karena dia tidak kuat dengan kerasnya hidup seperti itu, akhirnya dia minta pulang ke rumah kakek neneknya di Magelang. Iya. Magelang jauh dari kota Magelang, di sebuah dusun di pinggir hutan, dusun Kajoran di Kecamatan Bandongan. Kemudian pada waktu kami mulai membuka uji coba pesantren yatim The Mutakin, ya saya kebetulan sebelumnya memang saya sudah kenal dengan kakeknya, kakeknya Kamil ini. Kemudian waktu itu saya tanya, dulu cucu yang dulu di mana sekarang? Oh dia udah ke tempat kakek neneknya di Magelang. Akhirnya ya udah, singkat cerita, Kamil waktu itu saya ajak main ke Jogja, enggak disuruh untuk mau masuk pondok. Kemudian cuman ajak main aja. Kemudian menginap 1 malam, paginya saya tanya, Kamil mau nggak sekolah di sini? Baik. Langsung dia mengatakan mau. Mau. Tanpa disuruh, tanpa dipaksa, keinginan dia sendiri. Terus benar katanya. Kalau gitu kita pamit ke sekolahnya hari ini. Mau, ayo pamit katanya. Baik. Langsung hari itu juga kita datang kembali ke kampungnya dia, pamit sekolahnya, sorenya udah masuk lagi pondok. Masya Allah. Ya, dan memang waktu itu kaget sekali ya sekolahnya, oh kok begitu cepatnya. Kamil ini mengambil keputusan dia keluar dari sekolahnya. Dan keluarga juga merestui yang karena keluarganya tidak ingin memaksa. Baik. Pokoknya serahkan aja. Kalau Kamilnya memang mau, ya silakan. Dan memang kebetulan keluarganya memang dalam pemahaman agama yang biasa saja ya. Jadi dia mau apa aja terserah gitu. Nah, itulah awalnya saya mengenal Kamil. Nah, kalau Ahmad ya memang kami membuka pengumuman untuk anak yatim dan akhirnya ibunya Ahmad mendengar, kemudian diantarlah ke pondok kami. Baik, Bu ya, awalnya dulu kalau tidak salah nih Bu, mungkin bisa diluruskan. Pada awalnya pesantren sebenarnya itu adalah panti asuhan, benar itu Bu? Ya, awalnya kami itu konsepnya adalah panti asuhan. Panti asuhan untuk anak-anak yatim. Cuma saya berpikir kalau saya sebutkan ini panti asuhan, banyak orang tua, ibu, ya, atau kakek neneknya keberatan anaknya masuk panti asuhan. Mungkin karena kan kesannya kalau panti asuhan itu kan kesannya ini anak kayak udah nggak ada yang ngurusin, nggak punya harta, nggak punya apa, orang tuanya nggak mampu gitu ya. Kemudian mohon maaf dalam tanda petik malu mereka kan, anaknya masuk, cucunya masuk panti asuhan gitu loh. Akhirnya saya ubah, ganti, jangan panti asuhan namanya, jadikan aja pesantren. Pesantren tapi pesantren yatim. Pesantren khusus untuk anak yatim. Memang seperti itu santri semuanya yatim. Iya, kita memang jadi kita buat aturan sekarang ini hanya anak yatim yang boleh masuk. Anak yatim laki-laki umur maksimal 8 tahun. Sudah kita simak ya, itu tadi video si Quran Ahmad dan Kamil, hanya sekedar cuplikan dan mengingatkan kepada kita bahwasanya kita harus ikhlas gitu ya, dengan perjuangan dan pengorbanan anak soleh dan soleha dalam menghafal Al-Quran. Kita lanjut ke topic of the day, English kelas 9 ya. Materi yang pertama adalah congratulations of English. But for today we focus on congratulations.
Tujuan pembelajaran untuk hari ini adalah memahami, menerapkan, dan menyusun serta merespon ungkapan untuk menyatakan ucapan selamat, harapan, dan doa. Ya, jadi congratulations itu sendiri artinya selamat, hope itu harapan, dan wish adalah doa. Next, nah congratulations adalah goalnya adalah to congratulate others for their fortunes and achievement, yaitu memberikan ucapan selamat kepada orang lain atas kebahagiaan dan prestasi. Oke, pahami dulu ya tujuannya atau goalsnya. And then next, ya. Nah kita sekarang ke contoh dialognya. Oke, yang pertama dialog 1 ada Sidki and Zahra. Sidki say, "Congratulations Zahra, I hope you will be the winner of the singing contest. Barakallah." Zahra, "Thanks Sidki, Bismillah." Amin. Then dialogue 2 ada Dea and Fayed. Dea say, "Fayed, I got a scholarship." Fayed, "Congratulations Dea, you deserve it. Your mom and dad must be proud of you." Dea, "Yes, thanks, Alhamdulillah." Nah, di dialog 1 ya, ada the red words ya, ada kata yang berwarna merah ini show, menunjukkan sebuah ungkapan selamat dalam bahasa Inggris ya. Congratulations, selamat Zahra, saya berharap kamu akan menjadi pemenang di kontes singing. Barakallah, semoga berkah. Kemudian Zahra juga menyampaikan, "Thanks Sidki, terima kasih, doakan aku, amin." Dialog 2 juga ada ya. There is a expression of congratulations. Congratulations masih sama contohnya ya, kalimat ucapan selamatnya dengan menggunakan congratulations, selamat ya, you deserve it ya, kamu telah membuktikan bahwa kamu patut mendapatkan beasiswa, scholarship itu beasiswa ya. Your mom, ibumu dan ayahmu harus bangga ya, harus dan pasti bangga dengan ya. Yes, ya terima kasih, alhamdulillah. Nah, jadi dua contoh dialog ini adalah dialog mengekspresikan ya ucapan selamat dan bagaimana responnya ketika ada ucapan selamat ya. Congratulations, thanks. Okay. Well, next. Nah, ini adalah materi kita. Materi kita hari ini yaitu expression dan responnya. Oke. Ada beberapa contoh kalimat yang bisa kita gunakan when you want to make a dialogue or you want express ya congratulation expression. Ada beberapa contoh. Yang pertama ada congratulation dan congratulation on your, bisa dilengkapi dengan on your graduation or on your getting a new job ya. And it's other, I am happy for you, congrats. Dan congratulations, you deserve it. Happy graduation, happy Idul Adha, and last, happy birthday. Nah, jadi dalam membuat ungkapan selamat di dalam bahasa Inggris bisa beberapa kalimat, menggunakan kalimat ya. Salah satunya adalah dengan congratulate, congratulation, atau dengan menggunakan happy, karena artinya sama-sama ungkapan selamat ya, menunjukkan sebuah empati kita gitu ya atas prestasi atau kebahagiaan seseorang ya. Kemudian responnya bisa menggunakan thanks, thank you for your kindness, thank you for your support, thanks, I couldn't do it without you, thanks, you are so kind, happy Idul Adha too, thanks a million. Nah, jadi ini boleh, ya harus pasangannya ini ya, bisa ini di sini atau ini di bawah, boleh dipilih ya. Ini adalah beberapa contoh expression dari congratulation dan responnya. Jadi kalau mau buat dialog nanti bisa ambil contoh ini dan ditambahkan kalimat yang lainnya, informasi yang lainnya. Oke. Next.
Okay. Give your attention, look at the picture. Ini there is a greeting card ya, ada kartu ucapan. Isinya adalah congratulations. Kita baca dulu ya. Congratulations on winner the third place of football competition. Your team is the best one in Malaysia SEA Games. Keep practicing and get the first for the next session. Lucy Bow Adik. Ini adalah ungkapan selamat dari Lucy ya, dan ditunjukkan untuk Kak Bo, salah satu pemain timnas ya, timnas Indonesia. Selamat ya, ungkapan congratulations berarti selamat ya, telah memenangkan atau menang juara keberapa ini? Kalau third 3 ya, dalam kompetisi sepak bola. Nah, your timmu is the best one, adalah yang terbaik, satu-satunya yang terbaik dalam olahraga sepak bola di Malaysia. Jadi SEA Games ya, SEA Games yang diadakan di Malaysia. Okay. Keep practicing, tetap berlatih terus, dan get the first, dapatkan juara pertama untuk sesi berikutnya atau babak selanjutnya ya. Ini adalah salah satu contoh ya, ungkapan selamat yang dalam bentuk kartu ya, greeting card, bukan dialog. Now try to answer some question here. Number 1, what happened with the man in the conversation? Apa yang terjadi dengan laki-laki yang maksud adalah ini ya, Bo ini ya, si pemain timnas ini, in the conversation. Apa yang terjadi dengan dia? Okay. And then number 2, when was the man caught winning? Kapan? In your opinion, how's the woman reaction to the news? Bagaimana pendapatmu? Ya. How's the woman reaction? Ya, dari reaksi dari perempuan ini ya, atau si Lucy ini mendengar beritanya. Berarti berita apa? Berita kemenangan dari timnas Indonesia. And then number 4, can you catch what compliment did the woman say to the man? Can you catch? Bisakah kamu menangkap atau mendapatkan apa compliment? Itu adalah pujian yang diucapkan oleh wanita, perempuan itu ya, di dalam teks kepada laki-laki itu. Berarti dari Lucy untuk Bow itu ungkapan pujiannya seperti apa ya. Ingat, kalau ungkapan pujian berarti biasanya berupa kata sifat ya. Nah, now please answer 4 question on this comment ya, give your comment ya. Next. Okay. And last. Nah, kalau sudah selesai semuanya, I hope all of you finished watching this video and then learn well and then get or catch the material. Okay? Now please make a dialogue using expression of congratulations and response. Nah, sekarang buat dialog seperti contohnya tadi ya, yang ada mendapatkan itu beasiswa dan lain sebagainya, menggunakan ucapan congratulations dalam bahasa Inggris ya. Buat dan ketik dialognya pada link Google Form yang akan diberikan di Google Classroom. Jadi nanti langsung diketik jawabannya di perintah atau instruksi ya, membuat dialog di Google Classroom. Okay? I think enough for today. When you have a question, please ask to Google Classroom. Okay? Goodbye. Have a great day. We close the class by saying Alhamdulillahirabbil alamin. This is Devi Akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.